21 April 2011 menjadi Kamis Kelabu bagi warga Tanah Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dua warganya ditemukan meregang nyawa secara naas di saat memperjuangkan hak ganti rugi dan pembalian surat tanah mereka. Konflik lahan perkebunan sawit antara warga dan PT SEA ini terjadi sejak tahun 2002. Bagi hasil keuntungan yang dijanjikan selama kontrak 10 tahun tak kunjung dibayarkan. Perusahaan justru meneror masyarakat sekitar. Pak, ini adik. Pak. Mulai. Pak. Tapi apa biar deh. Liptoh RT. Amarah warga tak lagi dapat dibendung. Amuk massa menjadi butut kisruh lahan kelapa sawit dengan PT SWA. Tragedi berdarah ini lagi-lagi merenggut 5 nyawa yang berasal dari pihak pegawai perusahaan. Mesuji berdarah, satu contoh prahara di tengah kebijakan perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sungguh tragis, total 7 jiwa di hari itu melayang sia-sia. Apakah harga nyawa manusia tak lebih mahal dibandingkan harga kelapa sawit? Jadi kalau kita lihat bahwa dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang cukup luar biasa dan kemudian pemerintah yang lebih memilih pengembangan sawit ini berbasis perusahaan skala besar, begitu ya, apa yang terjadi adalah ketimpangan akses dan penguasaan tanah. Jumlah konflik yang terus-menerus bertambah menjadi raport merah dalam perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Kami mencatat bahwa saat ini konflik yang kami tangani saja di Sawitos itu yang berhubungan dengan kami dan jaringan-jaringan kerja advokasi kami ya, itu ada 663 konflik. Ya. Dan kami melihat bahwa pertumbuhan konflik itu rata-rata sejalan dengan pertambahan luas ekspansi. Jadi kami mendekati teori bahwa luas ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar oleh perusahaan itu paralel dengan pertambahan jumlah konflik gitu. Kelapa sawit memang menyumbang nilai rupiah yang fantastis, tak hanya bagi perusahaan, tetapi juga untuk negara. Menengok di tahun 2010, total devisa ekspor minyak sawit mencapai angka 15,4 miliar dolar Amerika. Lalu apa kompensasi bagi warga lokal? Sudahkah kecipratan manisnya atau baru mengecap getahnya saja? Pemerintah mendapatkan pendapatan yang besar dari ekspor, dari pajak, karena volume yang besar tadi. Kedua adalah multiplier efek dari pembangunan, karena ini menampung tenaga kerja yang banyak, sekitar 10 juta orang hidup dari sawit langsung. Ya. Kemudian juga sawit ini menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru karena berkembangnya di wilayah-wilayah yang terpencil. Banyak petani-petani kelapa sawit yang masih terjebak dalam kredit begitu ya. Terus kemudian juga ada persoalan buruh. Kita tahu sekarang ini 70% buruh yang bekerja di perkebunan itu adalah buruh harian lepas. Yang mereka tidak punya pensiun, yang tidak punya jaminan hari tua, dan kemudian tidak ada perlindungan kesehatan yang cukup untuk itu. Jadi kita lihat ada paradoksnya di situ. Bahkan misalnya di dalam satu penelitian kami di Kalimantan Tengah, justru raskin itu banyak dibagi di kawasan-kawasan sekitar perkebunan. Artinya kalau bisnis perkebunan ini memang tadi itu melawan kemiskinan, sebenarnya paradoksnya itu harus hilang. Selain konflik sosial, berbagai kritik tajam dan upaya penentangan perkebunan kelapa sawit terkait isu lingkungan pun seakan tak pernah henti. Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit disebut-sebut memberikan dampak negatif bagi lahan dan juga habitat alam di dalamnya. Isu paling mencuat yakni terkait pembantaian satwa langka orang utan. Selain itu, limbah kelapa sawit berupa batok yang hancur dan residu lemak memberikan efek baru pada ekosistem akuatik. Belum lagi penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk berbasis petroleum berkontribusi pada efek rumah kaca. Data World Wildlife Fund atau WWF menyebutkan
sedikitnya 361 spesies hewan terancam punah di Pulau Borneo, serta terlantarnya suku Dayak, penduduk asli hutan Kalimantan. Nah, apakah tahun 90-an sudah ada kekhawatiran mengenai lingkungan? Setahu saya belum. Waktu itu kekhawatiran lingkungan justru saya sebutkan tadi dari program transmigrasi. Barulah sejak mungkin konferensi Rio de Janeiro, KTT Bumi di Rio de Janeiro, bahwa ekspansi kelapa sawit itu juga dilakukan di hutan produksi, bahkan mungkin hutan lindung, mulailah menjadi isu nasional dan internasional. Jadi sama sekali tidak benar bahwa sawit Indonesia itu adalah penyebab deforestasi. Kenapa? Karena satu, faktanya adalah bahwa sawit itu ditanam di areal-areal yang secara status legal itu bukan kawasan hutan lagi. Kedua, secara fisik ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa sawit itu hampir sebagian besar itu ditanam di lahan hutan yang sudah rusak, yang sudah terlantar, yang sudah gundul gitu. Karena eks hutan produksi atau eks HPH zaman dulu gitu. Jadi sama sekali tidak benar tuduhan. Ini contoh aja bahwa kemudian seolah-olah kalau dari hutan ya tidak sustainable. Faktanya kita tuh nggak ada yang dari hutan kok. Kritikan tajam pada para pelaku industri kelapa sawit ini tak lantas diacuhkan begitu saja. Beberapa perusahaan kelapa sawit telah mengembangkan pengolahan limbah ramah lingkungan. Bahkan, residu kelapa sawit digunakan kembali sebagai pupuk tanaman penghasil minyak ini. Kelapa sawit kini bak buah si malakama. Di satu sisi, industri ini menyumbangkan nilai rupiah yang fantastis bagi pundi negara. Namun di sisi lain, memercikan masalah sosial baru hingga konflik horizontal yang cukup pelik. Dibutuhkan kebijakan yang bijaksana dari pembesar negeri ini.